Selamat siang, saya atas nama Virginia Koreluji dengan NIM 2003030109 kelas C, program studi Sosiologi semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Siang ini saya akan mempresentasikan tugas mereview buku mata kuliah Sosiologi Komunikasi, review buku ketiga, Konstruktivisme Sosial sebagai Paradigma. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang. Konstruktivisme sosial adalah salah satu pendekatan teoretis yang paling menonjol dalam ilmu sosial. Volume ini merayakan ulang tahun ke-50-nya. Formulasi pertama dalam teks dasar klasik Peter Berger dan Luhmann, konstruksi sosial dari realitas, mengatasi kontribusi pekerjaan kepada membangun konstruktivisme sosial sebagai paradigma dan mendiskusikan potensinya untuk pertanyaan terkini dalam teori sosial. Penulis yang berkontribusi menunjukkan berbagai pemahaman budaya dalam budaya dan rumusan teoritis yang ada konstruksi sosial, bidang penelitiannya yang berbeda, dan ilmu baru yang menjanjikan referensi untuk penelitian masa depannya yang disajikan dalam perkembangan terbarunya. Sebuah studi tentang pentingnya sebuah karya yang membentuk paradigma di sosiologi pengetahuan internasional. Buku ini akan menarik bagi para sarjana sosiologi dengan minat dalam teori sosial, sejarah ilmu sosial, dan pentingnya konstruktivisme sosial. Bab 2, Pembahasan. 1. Apakah ada yang namanya konstruktivisme sosial? Konstruktivisme sosial dalam arti editor volume sekarang memahaminya terkait erat dengan Peter L. Berger dan Thomas buku Luhmann, The Social Construction of Reality, yang pertama kali diterbitkan lebih dari 50 tahun yang lalu. Pekerjaan itu pada gilirannya tidak dapat dipisahkan terkait dengan sosiologi pengetahuan. Dan seperti yang diuraikan di bawah, ini jalur penghubung membentang kembali ke Wina pada pergantian abad ke-20. Di negara Anglo-Sakson, bagaimanapun, konstruktivisme sosial mungkin memiliki sumber lain selain karya Mani Berger dan Luhmann. Ini masalahnya. Misalnya, dengan konstruksi sosial, teknologi dan pembangunan terkait materi dalam studi sains dan teknologi yang dimasukkan oleh Connor Ketina di bawah label konstruktivisme empiris. Yang kedua, konstruktivisme sosial sebagai paradigma. Mengapa dipertanyakan? Konsep paradigma sama kontroversialnya dengan yang ada di mana-mana, setidaknya di ilmu sosial. Ini bukan karena penggunaan inflasi, tetapi karena ambiguitasnya. Thomas Kuhn, untuk siapa kemunculan yang dominan paradigma adalah kunci kemajuan ilmiah suatu disiplin kritis, dikutip oleh Mansterman untuk fakta bahwa ia menggunakan kata paradigma dalam lebih dari 20 cara berbeda dalam karya Mani, The Structure of Scientific Revolutions. Morgan mengidentifikasikan 4 versi dasar dari konsep paradigma dalam karya itu. Paradigma sebagai pandangan dunia, paradigma sebagai sikap epistemologis, paradigma sebagai keyakinan bersama dalam bidang penelitian, dan paradigma sebagai contoh model bagaimana penelitian dilakukan di bidang tertentu. Apa yang lebih bermasalah adalah fakta bahwa Kuhn semakin memperkuat pemahaman tentang hakikat ilmu biasa
yang didasarkan pada yang berlaku di ilmu alam, di mana sains normal tidak mengizinkan banyak paradigma atau untuk oris yang menyimpang dari paradigma dominan. Yang ketiga, perkembangan terakhir dari konstruktivisme sosial. Hubert Knowlbach membahas pembentukan pendekatan baru yang dimilikinya, kemudian disebut konstruktivisme komunikatif. Karena teori konstruksi sosial adalah titik awal dari pendekatan ini. Dia pertama memberikan ringkasan dari tesis utamanya, seperti sketsa resepsi konstruksi sosial realitas. Di bagian kedua kontribusinya menunjukkan buku tersebut membentuk konsep konstruksi sosial secara internasional dan menjadi titik acuan untuk beberapa langkah akademis selanjutnya yang dia bahas secara singkat saat Berger dan Luhmann menghentikan menggunakan pekerjaan mereka pada teori konstruksi sosial. Hanya dalam beberapa tahun, gerakan-gerakan ini juga berkontribusi pada penyempurnaan teoritisnya, menghubungkannya untuk teori yang muncul kemudian, seperti teori pasca strukturalis wacana, praktik dan subjektivitas. Untuk bisa mengikuti ini, inovasi menguraikan sebagai gagasan konstruktivisme terkait dengan teori-teori ini. Keempat, mendekati modernitas. Pergantian abad ke-19 dan ke abad ke-20 mengalami pergeseran dari pertama ke modernitas kedua. Itu adalah perubahan yang menentukan di banyak bidang kehidupan. Perubahan demografi, munculnya prestasi ilmiah dan teknis untuk kemajuan ekonomi dan peningkatan pribadi, industrialisasi dan sektor ularisasi, urbanisasi dan demokratisasi, dan gerakan politik baru antara lain. Perkembangan ini menghasilkan sikap baru terhadap kehidupan, bahkan hubungan baru dengan dunia. Manusia makhluk didefinisikan dengan cara baru, bukan tanpa konflik. Darwinisme dulu singularitas manusia yang hancur, sekularisasi menghancurkan kosmion, nilai-nilai masalah gender mulai diperdebatkan. Konflik kelas terletak di antara revolusi dan reformasi twin. Semuanya kacau balau. Musik baru, lukisan baru, arsitektur baru, seniman menyusun program mereka untuk seni sejati. Yang kelima, konstelasi pada tahun 1959. Di atas segalanya, 1959 adalah tahun kesempatan yang terlewatkan. Sesaat sebelumnya, kematian Alfred Schultz diundang untuk mempresentasikan gagasannya tentang sosiologi pengetahuan dalam Symposium ISA di 1959. Dia menolak undangan tersebut pada awal Februari karena kondisi fisiknya. Dia meninggal pada tanggal 20 Mei 1959 dan karena itu tidak dapat menulis koran. Dia telah mengumumkan dengan judul A Program untuk Sosiologi Pengetahuan, memperdebatkan sosiologi komitmen radikal. Wolf menulis kertas pribadi yang ditunjukkan untuk mantan Essential Throne dan konsepnya tentang penyerahan, menunjukkan saat melakukannya kesetiaannya kepada Mannheim. Dia berdebat 1959 itu sosiologi pengetahuan adalah dua hal. Satu, khususnya di Amerika, mati. Yang lainnya belum, itu adalah tumpukan fragmen dan tunas
menunggu ingin diberi bentuk dan kehidupan. Keenam, aspek formatif konstruktif sosial. Tujuan dari bagian saat ini dari kontribusi ini adalah untuk menggarisbawahi kekuatan dan aspek konseptual dan analitis informasi yang the social construction informasi teoritis menyiratkan. Perspektif integratif bahwa tawaran Berger dan Luckmann hanya sedikit diakui dalam perdebatan teori sosiologis kehormatan. Saya berpendapat bahwa integratif ini perspektif bersandar pada paradigma 3 kali lipat yang menghubungkan secara sosial disalurkan proses komunikasi, interpretasi dan legitimasi, dan acting. Proses sosial rangkap 3 ini diciptakan dalam sosial dan memunculkan bentuk sosiohistoris konkret mereka. Berger dan Luckmann sebut ini aktivitas penyaluran sosial yang menurut mereka terbentuk hakikat kelembagaan yang merupakan fondasi kemasyarakatan konstruksi realitas. Bab 3 penutup. Kesimpulan, perspektif integratif Berger dan Luckmann terhadap sosiologi bertumpu pada 3 paradigma yang menghubungkan proses komunikasi antar bercanda dan melegitimasi dan bertindak. Seperti yang saya tunjukkan, aksentuasi proses ini membentuk pusat teori implis the social construction proyek kritikal. Dibandingkan dengan proyek komprehensif ini, studi terkini pada konstruksi komunikatif, proses dan praktik evaluasi juga demikian sempit untuk menggantikan perspektif sosiologis. Sementara mereka memang memperdalam bagian-bagian tertentu dari kompleks gagasan luas dari konstruksi sosial, mereka masih jauh dari menggantikannya klaim umum. Ini akan membutuhkan integratif berbeda dengan spesifik fokus perspektif analitis pada fenomena sosial sebagai contoh pada Charterbreast untuk mencoba untuk menunjukkan. Sekian dan terima kasih.